tepat bulan itu anniversary dan bulan depannya itu alhamdulillah aku dinyatakan positif hamil. Pokoknya intinya jadi di bulan September tahun 2020 gitu ya, abis aku anniversary, aku tuh anniversary 1 tahun ya, jadi aku telat nih datang bulan 10 hari. Nah tapi kan aku tuh tipe perempuan yang emang kalau mens itu nggak rutin, jadi nggak setiap bulan itu nggak selalu jatuh di hari yang sama atau di tanggal yang sama gitu loh. Jadi kadang maju kadang mundur, nggak pernah di tanggal yang sama setiap bulannya dari dulu gitu. Nggak tahu kenapa, tapi aku udah pernah nanya sih sama Opsin, ya memang perempuan itu kondisinya beda-beda, ada yang memang seperti itu dan itu normal aja dibilangnya gitu. Jadi ya udah, atau setiap bulan aku datang bulan gitu. Nah jadi intinya ya di September itu aku nggak datang bulan 1 minggu nih pertamanya 5 hari. Terus aku tungguin paling ini setiap aku telat datang bulan tuh aku selalu mikir jangan-jangan hamil. Selalu ada pikiran-pikiran kayak gitu, tapi selalu juga dikalahkan dengan pikiran lain yang paling ini kayak telat head biasa gitu kan. Ya udah ditunggu seminggu, 5 hari lewat nih ternyata 7 hari kok belum datang bulan juga gitu, tapi sudahlah nggak usah kegeeran gitu dalam hati kan. Terus ya sudah ditunggu lagi, tapi karena juga kok kayak penasaran gitu, terus ya teleponan lah sama ibuku gitu. Terus kata ibuku dicek aja siapa tahu rezeki gitu kan. Terus tapi aku tetap belum berani sih gitu, masih nunggu enggak kok, aku bilang sama ibuku biasanya. Jadi aku tuh kayak menolak tapi di dalam hati tuh juga penasaran gitu loh. Jadi aku bilang sama ibuku, nanti kalau negatif lagi malah sedih lagi, nanti bangun moodnya itu aku yang susah gitu. Kalau habis cek terus negatif, bangun moodnya tuh kayak harus dari awal lagi gitu, tuh kayak effort juga untuk bangun moodku gitu. Jadi aku bilang sama ibuku, paling ini kayak ini aja lah, telat kayak biasanya, atau aku juga biasa maju mundur gitu kan dari bulan sebelumnya. Sampai akhirnya ya coba aja gitu. Itu sekali ibuku minta aku nyoba kan. Terus itu 7 hari lewat sampai dengan 10 hari. Aku bilang sama ibuku lagi, Bu, aku masih belum datang bulan ya, ini udah hari ke-10 hari ke-10 atau hari ke-11 waktu itu. Terus ibuku, ya sudah ayo bismillah, semoga ini rezeki, udah toh dicoba aja. Jadi kalau ya nggak usah takut, kata ibuku. Kalau kita bisa tahu lebih dini kan jadi lebih bagus. Kalau gimana itu bisa ditangani lebih awal dan lain-lain gitu. Jadi jangan dibiarin kalau telat kelamaan gitu. Akhirnya aku kepikir terus, oh ya juga ya sudahlah nggak apa-apa. Apapun hasilnya aku ya mau nggak mau ya aku harus tahu gitu. Aku hamilkah atau enggak atau hanya telat mens biasa kah gitu. Ya sudahlah apapun hasilnya, aku bismillah deh, aku beraniin untuk aku cek gitu. Sampai akhirnya satu hari Sabtu pagi di bulan September itu, di pertengahan, aku coba cek nih, kebetulan masih punya test pack stok ya, karena aku kan ya tahu kan untuk pasangan-pasangan yang menunggu kehamilan pasti punya stok test pack banyak ya di rumah, nggak terhitung mungkin jumlahnya. Oke, jadi aku malamnya aku udah berniat besok pagi-pagi banget nih aku mau cek gitu. Masih punya cadangan test pack, nggak perlu beli, dan aku nggak bilang sama suamiku. Jadi aku ngumpet-ngumpet gitu, aku nggak bilang sama suamiku waktu itu pagi lagi bersihin, lagi sibuk lah sama kucing-kucingnya. Terus aku cek lagi pagi-pagi ke kamar mandi dan kaget, jeng garis 2 merah tegas gitu. Wah ya Allah, sumpah lututku lemes, rasanya kayak kaki-kaki tuh nggak bertulang, pokoknya badan lemes banget, lutut gemeteran, saking kagetnya tuh sampai ekspresi di detik-detik awal tuh kayak nge-freeze gitu. Nah langsung kan aku lari ke suami gitu, langsung nunjukin, ini bener gak nih, langsung berdua heboh, langsung seketika juga ya berdua kayak nangis gitu. Terus tapi lagi bahwa nggak mau kegeeran. Jadi hari itu kita masih nunggu sampai malam. Aku ditawarin sih sama suami mau langsung cek ke dokter atau enggak. Aku pikir enggak, nanti dulu gitu. Aku
aku tunggu seharian itu. Jadi aku cek ulang lagi sampai 3-4 kali dalam sehari itu di waktu yang berbeda. Jadi itu kan pagi hari banget ya, habis subuhan, terus habis itu siang, terus sore, dan juga malam aku cek lagi dalam satu hari itu. Dan hasilnya sama semua, alhamdulillah, 2 garis merah tegas tanpa ada kaburnya. Jadi bener-bener yang kayak wah ini kayaknya, terus makin feeling makin kuat kan, kayaknya beneran hamil deh, bismillah, insya Allah. Bener-bener sekarang waktu yang tepat aku dan suami diberi kepercayaan untuk punya momongan gitu. Terus akhirnya besokannya aku ceklah ke dokter gitu, diperiksa dan di USG, dan alhamdulillah bener, dokternya bilang ya ditunjukin kan hasil USG-nya itu, oh ini bener ya mbak, ada kantung mungil di dalam rahim aku yang lagi bertumbuh. Ya ampun, aku ngebayangin hari itu tuh sampai sekarang masih kayak merinding kalau lagi nyeritain ke orang atau lagi nginget-nginget gitu ya momen itu. Aku masih simpan foto hasil USG Nayo saat pertama kali kita tahu bahwa dia lagi bertumbuh di dalam rahim aku. Dan ini dia, kelihatan nggak? Gini. Nah, gini ya, kayak gini ya, kelihatan ya? Yang ini, kantungnya ini dia, seukuran gini, ini. Nah, ini ada keterangannya di sini. Jadi kantung ini usianya 6 minggu 2 hari, gitu. Seneng banget ya Allah. Teman-teman yang belum semoga segera menyusul ya. Yang udah pada punya dijaga amanahnya baik-baik ya. Terus alhamdulillah langsung deh berani ngabarin keluarga terdekat ya, orang tua ya, bapak ibuku dan bapak ibu mertua gitu teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu kali ya cerita-cerita aku di tengah kegabutan aku di tempat parkir. Jadi intinya adalah yang aku mau kasih tahu teman-teman, ini video ini aku bikin bukan untuk pamer-pamer atau apa, enggak sama sekali. Jadi aku mau sharing aja bahwa segala sesuatu itu kita harus percaya bahwa Tuhan itu akan kasih kita di waktu yang tepat, termasuk momongan ya, anak gitu. Kita harus selalu percaya bahwa Tuhan itu pasti akan kasih kita di waktu yang tepat gitu. Tinggal ya, tapi bukan berarti kita tanpa usaha ya, usaha tetap harus kita lakuin kayak gitu. Jangan pantang, jangan mudah menyerah gitu. Terus ubah omongan-omongan yang mungkin mengganggu dari lingkungan, ubah untuk supaya bisa jadi mindset yang positif gitu. Diubah pemikiran kita juga biar kita nggak stres gitu. Selain itu ya jalani hidup dengan apa adanya gitu, bismillah, selalu berusaha, nggak usah terlalu ngoyo, bismillah, insya Allah semoga diberi jalan. Dan untuk teman-teman yang juga sekarang lagi fight banget untuk bisa dapetin momongan, aku doain semoga teman-teman juga diberi segera momongan ya di waktu yang tepat gitu. Semoga promilnya berhasil gitu. Dan untuk teman-teman lain yang mungkin baru merit atau belum berencana merit, semoga, aku doain juga semoga tanpa ada promil yang macem-macem, semoga udah bisa langsung capcus gitu ya. Oke, teman-teman, mungkin itu yang bisa aku bagi saat ini. Sampai ketemu di video aku berikutnya. Dadah.